Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kemarin kita belajar tentang sighah tasyahud dan kami sebutkan di sana ada 5 sighah dari sighah tasyahudnya Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan Umar bin Khattab, kemudian Abi Musa al-Asy'ari. Kemudian kita lanjutkan pelajaran kita, apa yang paling afdol dari kalimat tasyahud tadi. Ma huwal afdol dari kalimat tasyahud tadi. Al-Imam Qadhi Abu Thayyib sebagaimana dalam kitab Majmu' menukilkan kesepakatan para ulama, kalimat tasyahud tadi kalau dipakai itu boleh. Jadi mau pakai tasyahudnya Umar, tasyahudnya Abi Musa, tasyahudnya Ibnu Abbas, boleh semuanya. Cuma mereka berbeda pendapat ma huwal afdol, manakah yang lebih afdol. Kalau bolehnya boleh, cuma manakah yang lebih afdol? Ada khilaf panjang di antara mereka. Yang saya condongi adalah pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, dan juga Ibnu Hazm dalam kitab Muhalla Al-Majmu' Fatawa di halaman 22, juz 22 halaman 335, yaitu nggak ada kata lebih afdol. Wa innama tarotan pakai ini sekali tempo, tarotan pakai ini sekali tempo, tarotan pakai ini sekali tempo, begitu. Jadi dia bisa menggunakannya sekali-sekali ya, namanya tanawul ibadat, ibadah yang datang beraneka ragam. Nabi alaihi salatu wassalam terkadang ini, terkadang itu, ya kita lakukan sebagaimana Nabi lakukan. Ini juga yang dikuatkan oleh Ibnu Hazm dalam kitab Muhalla juz 2 halaman 200, raqam masalah 372 juga menguatkan yang demikian ini. Dan sering kami sampaikan bahwasanya bab tanawul ibadat itu ada 3 manfaat. Yang pertama apa? Biar tidak lupa sunnahnya Nabi, yang nomor 3, yang nomor 2 biar tidak bosan, yang nomor 3 mengikut Nabi. 3 manfaat ini itulah yang menjadikan kuatnya pendapat Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih. Jadi kalau kita sekali tempo kita lakukan ini, sekali tempo lagi, satu lagi, itu berarti kita mengamalkan sunnahnya Nabi, karena Nabi terkadang itu. Kemudian kita juga mengamalkan ini semuanya biar tidak lupa. Kalau kita hanya satu aja tasyahudnya Ibnu Mas'ud, tentu yang lain pasti akan lupa, gitu kan. Dan juga membuat tidak bosan ya. Kalau satu tasyahud saja itu akan terkesan bosan karena satu aja. Tapi ketika kita beraneka ragam ya datang dan kita terkadang ini, maka itu menjadikan apa? Sebuah kelezatan. Baik. Kemudian selanjutnya di dalam tasyahud, apakah kita membaca assalamu alaika ayyuhan nabi atau kita membaca assalamu ala nabi setelah sepeninggalannya Nabi? Kalau ketika Nabi ada, itu ulama sepakat kita baca assalamu alaika. Tapi ketika sepeninggalan Nabi ini bagaimana ini? Ini juga ada khilaf di antara para ulama. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih ya condong ngamalkan apa yang datang dari Nabi, yaitu Nabi mengatakan kepada kita assalamu alaika. Kita nggak perlu rubah-rubah lah gitu kan. Sebagian yang lain berpendapat kayak Al-Albani rahmatullah alaih, Al-Albani mengatakan ya Nabi nggak ada, kita rubah assalamu ala nabi. Dari 2 pendapat ini, manakah yang paling kuat? Yang saya condongi, yang saya pegangin dan yang saya amalkan
saya condong pendapat setelah sepeninggalannya Nabi, kita tidak membaca assalamu alaika, tapi assalamu alan nabi. Ma huwa dalil yang menguatkan pendapat tadi? Perhatikan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu indal Bukhari, raqam 6265. Kata Abdullah Ibnu Mas'ud, kunna naqulu wa Rasulullahi hayyun. Kita mengatakannya saat itu Rasulullah hidup, yaitu assalamu alaika ayyuhan nabi. Jadi Ibnu Mas'ud mengatakan, dan dia rawi hadis, kita mengatakan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu ketika Nabi hidup. Falamma mata, tatkala Rasulullah wafat, qulna assalamu alan nabi. Nah, Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan juz 11 halaman 48, kata Ibnu Hajar, hadhihi ziyadah, tambahan ini yaitu mana falamma mata qulna assalamu ala nabi, zahiruha, nampak sekali katanya, annahum, bahwasanya mereka, tidak hanya Ibnu Mas'ud tapi mereka banyak mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabi fika fil khitab dengan alaika fi hayatin nabi, ketika Nabi hidup. Falamma matan nabiyyu, maka tatkala Nabi itu wafat, tarakul khitaba, mereka meninggalkan ka menjadi assalamu alan nabi. Nah, kemudian tidak hanya pada pernyataan Ibnu Mas'ud saja disebutkan dalam Musannaf Abdul Razzaq rakam 3070 dari Ibnu Zubair radhiyallahu taala anhuma, dan dari Ibnu Zubair itu juga seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Falamma mata, tatkala wafat Rasulullah, kita mengucapkan assalamu ala nabi. Ibnu Umar juga di dalam Muwatta Imam Malik juz 1/19 itu juga begitu. Falamma mata, ketika Rasul meninggal, kita bilang assalamu ala nabi. Ibnu Abi Syaibah juga di Musannaf Ibnu Abi Syaibah di Musannafnya juz 1 halaman 393 menukilkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu juga ngomong yang demikian. Jadi tidak hanya Ibnu Mas'ud saja ya, tapi kita punya Ibnu Zubair, Ibnu Umar, dan Aisyah. Dan ingat ya, Ibnu Mas'ud itu bukan menukilkan dari dirinya saja, tapi kunna naqulu, adalah kami ini banyak sahabat. Dan kalau sudah kunna naqulu ini ada isyarah, ada isyarah, pemahaman ini adalah pemahaman dari Nabi. Adalah kami ini sahabat. Kecuali ada sahabat yang lain yang menyelisihinya. Mungkin itu ya. Ada sahabat lain yang menyelisih, itu baru diskusi panjang ini. Tapi ketika belum didapati sahabat itu menyelisihinya dengan bahasa kami, ini menunjukkan ada sebuah isyarat kekuatan untuk dijadikan sebuah tarjihat adalah kita ketika wafatnya Rasulullah kita bilang assalamu ala nabi. Kemudian lebih lagi, Ibnu Hajar dalam Fathul Bari juga mengatakan waqat juz 2 halaman 363. Tadi kita nukilkan Ibnu Hajar di Fathul Bari juz 11 ya, ini kan juz 2. Qas-sahha bila raibin, sungguh telah sahih tanpa ragu lagi. Waqat wajadtu lahu mutabi'an qawiyah. Saya katanya Ibnu Hajar, telah menjumpai penguat mutabi' yang kuat untuk Ibnu Mas'ud. Qala Abdul Razzaq akhbarana Ibnu Jurayj qala akhbarani Atha anna sahabata kanu yaqulun. Sahabat semuanya ini anna sahabata kanu yaqulun wan nabiyyu hayyun assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ketika Nabi mati hidup assalamu alayka, falamma mata, tatkala wafat
qalu assalamu ala nabi. Ini bahasanya annas sahabata, sahabat. Maka selama penukilan sahabat tadi, dan ini bahasanya sahabat semuanya, maka ini menjadikan kuatnya, dan ini adalah fahamnya mereka. Ini menunjukkan fahamnya mereka. Maka faham sahabat lebih awal daripada faham selainnya. Sahabat memahami yang demikian itu. Walaupun mungkin pengajarannya Nabi kan mengajarkan kita dengan pakai assalamualaikum ayuhan nabi kan. Oke lah. Tapi ini pahamnya mereka sahabat. Maksudnya Nabi itu adalah ketika Nabi hidup. Ada fahamnya mereka. Dan fahamnya mereka itu apa? Hujjah dong. Karena tidak ada yang menyelisihinya. Kita memahami agama di atas pemahaman siapa? Khairun nasi qarni. Sebaik-baik masa masanya Rasulullah. Masa-masanya masa Rasulullah. Dan tentunya fahamnya sahabat dalam memahami agama lebih benar daripada apa? Yang lainnya. Baik ya. Jadi itulah yang kami kuatkan bahwasanya ketika membaca tasyahud kita rubah menjadi assalamualaikum menjadi assalamu ala nabi. Karena inilah pahamnya mereka, pahamnya sahabat Nabi sebagaimana Ibnu Mas'ud ya dan Atta membahasakan kana sahabatu. Ini pahamnya mereka merubah antara kaf yaitu merubah ketika Nabi hidup ketika Nabi hidup dan dirubah ketika Nabi wafat tuh dengan assalamualaikum menjadi assalamu ala nabi. Baik. Kemudian kita bersolawat kepada Nabi. Tadi kan tasyahud. Jadi beda ya, kalau tasyahud itu berarti bacanya jangan sampai selesai innaka hamidum majid, tidak. Sholawatnya sampai itu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, itu tasyahud. Nah, sholawat sendiri. Jadi kalau dibaca bunyikan tasyahud nanti sampai akhir innaka hamidum majid, ya salah kamu. Jadi tasyahud itu ada duduk tasyahud ada dua bacaan. Bacaan tasyahud sendiri dan bacaan sholawat sendiri, ya. Bacaan tasyahud sendiri, bacaan sholawat, dan masing-masing memiliki hukum yang berbeda-beda. Nah, kemudian membaca sholawat Nabi. Hukum membaca sholawat Nabi di dalam tasyahud yang pertama ini apa hukumnya? Ada khilaf di antara Nabi alaihi salatu wasalam. Kan kalau umumnya apa? Rata-rata orang Indonesia ketika tasyahud awal itu mereka berhenti di sini. Berhenti pada wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Berhenti di situ. Nah, itu rata-rata. Nah, apakah itu benar atau enggak? Dibaca enggak sholawat Nabi ketika tasyahud? Ini dulu ya kita bahas. Dibaca enggak sholawat Nabi ketika tasyahud? Maka ini ada khilaf di antara para ulama. Warrajih, pendapat yang paling kuat, annahu yaqra'u sholata 'alan nabi wa huwa qaulu Syafi'i. Justru pendapat Syafi'i itu suruh baca. Jadi pendapat Imam Syafi'i itu suruh baca. Apa alasan yang menguatkan bahwasanya di tasyahud yang pertama itu juga disyariatkan membaca sholawat Nabi? Dalilnya wadzalika li umumi ad-dalil fit tasyahudil awal fit tasyahud wa huwa yashmalu tasyahudal awal tsani. Nah, dalil yang dipakai adalah umumnya dalil. Dalil yang ada sholawat Nabi itu lafadznya itu umum pada kata tasyahud. Nah, karena lafadznya umum berarti tasyahud itu mencakup awal dan yang kedua. Di antaranya lihat hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala kata Rasulullah SAW, "Idza tasyahhada ahadukum fi sholati falyaqul Allahumma shalli ala Muhammad."
Lafadznya apabila salah satu di antara kalian tasahud di dalam sholat. Lafadznya tasahada. Maka ini masuk tasahud awal dan tasahud dua. Yang kedua. Kemudian juga dari hadis Ibnu Mas'ud juga, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasyahuda kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Rasul mengajari kepada aku tasyahud sebagaimana mengajari aku surat dalam Al-Quran. Lalu bentuk pengajarannya ada Allahumma sholli ala Muhammad. Ini juga penguat. Kemudian seterusnya dari Ibni Mas'ud juga, aqbala rajulun hatta jalasa baina yadi Rasulillah wa nahnu inda. Ada seorang laki-laki datang sehingga dia duduk di depan Nabi alaihi salatu wasallam. Waktu itu kami di sampingnya Nabi. Faqala, kata si rajul, ya Rasulullah, amma salamu alaika faqad arafnahu. Mengucapkan salam kepada Anda wahai Rasulullah, kami sudah tahu. Fa kaifa nusalli alaika idza nahnu shallaina fi salatina? Terus bagaimana kami bersolawat kepada engkau di saat kami sholat? Qala, terus kemudian sampai akhir kesimpulannya, faqala Nabi, idza antum shallaitum alayya, apabila kalian itu bersolawat kepada aku di saat kamu itu sholat, faqulu Allahumma sholli ala Muhammad sampai akhir. Fa kalimat idza antum shallaitum alayya, apabila kalian ingin bersolawat kepada aku dan posisi kamu itu sholat, bacalah Allahumma. Ini kan posisi kamu sholat, berarti apa? Umum, baik di tasawuf awal atau di tasawuf akhir. Itu diantara poin-poin yang menguatkan. Taib. Ada dalil yang menguatkan. Datang dari hadis Aisyah Inda Abi Awana. Katanya Aisyah radhiyallahu ta'ala kunna nu'iddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam siwakahu wa tahura. Kami Aisyah menyiapkan untuk Rasulullah siwaknya dan air untuk bersuci. Kemudian ini di malam hari Aisyah sudah siapin untuk bangun malam untuk salat malamnya. Wa yab'atsullahu fi ma syaa yab'atsu minal lail. Lalu Allah bangunkan sesuai dengan kehendaknya Allah untuk bangun di waktu malamnya. Rasulullah siwak, berwudu, kemudian sholat 9 rakaat. La yajlisu fihinna illa inda thamina. Rasulullah sholat 9 rakaat. Tidaklah duduk di 9 rakaat itu kecuali pada rakaat yang ke-8. Jadi rakaat 8 itu duduk. Duduk ya. Jadi 9 rakaat langsung 1, 2, 3, 4 langsung sampai 9 rakaat. Nah, di rakaat yang ke-8 Nabi itu apa? Duduk. Ngapain duduk? Lihat. Fayad'u rabba wa yusalli alaihi. Maka Rasulullah membaca tasawuf dan membaca sholawat kepada Nabi. Tsumma yanhat walau sekun. Rasulullah bangun dan tidak salam. Kemudian dia sholat rakaat yang ke-9. Lalu Nabi duduk. Lalu Nabi memuji Rabbnya, baca tasawuf dan bersolawat kepada Nabi. Lalu berdoa, lalu mengucapkan salam. Berarti Nabi 9 rakaat tadi ada duduk tasawuf awal dan ada duduk tasawuf akhir. Duduk tasawuf awal di 8 rakaat. Beliaunya membaca tasawuf dan sholawat Nabi. Kemudian bangkit ke rakaat ke-9. Selesai Nabi langsung duduk tasawuf awal, tasawuf akhir, baca tasawuf ya, lalu sholawat, lalu doa, lalu salam. Dalil bahwasanya apa? Di tasawuf awal itu Nabi membaca sholawat. Ya, sholawat.
Nah, kemudian terus fa'ingkil jikalau ada komentar. Loh itu kan sholat malam dong, kita kan sholat fardu. Jawab, hukum asal apa yang ada pada sholat sunnah itu juga sholat fardu. Apa saja syariat yang pada sholatul lail itu juga pada sholat yang lainnya. Kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Fa'ina dalil ala taksis. Nggak ada dalil taksis. Berarti umum. Berarti al-asal apa yang ada pada sunnah juga ada pada fardu. Kemudian kira-kira apa sih dalilnya jumhur? Ini jumhur berpendapat enggak perlu baca salawat Nabi pada tasawuf awal tuh enggak perlu. Mau adal jumhur kan? Jadi kan ada dua pendapat tuh. Pendapat Syafi'i kan suruh baca. Pendapat jumhur enggak usah baca. Ya wis, bar tasawuf langsung berdiri. Nah, kira-kira mereka punya alasan enggak? Punya, mereka punya alasan. Apa alasan mereka? Yaitu hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kana Nabiyyu alaihi salatu wasalam adalah Nabi alaihi salam idza jalasa fir raq'atainil ulayaini, apabila Rasulullah duduk di rakaat kedua ketika tasawuf, ka'annahu 'alal radhi, seakan-akan Nabi itu duduk di atas batu yang panas. Batu yang panas. Nah, hadis ini pertama lemah. Karena dari jalan Abi Ubaidah an Abi. Abu Ubaidah enggak mendengar dari bapaknya, mungkotik. Hadis yang mereka pakai udah jelas, apa ya kawan? Lemah. Kemudian bahasa seakan-akan Nabi itu duduk di atas batu yang panas, artinya cepet banget, enggak lama. Nah, dipahami oleh jumhur, cepetnya Nabi itu berarti Nabi enggak baca sholawat yang gitu. Tapi sayang, hadisnya lemah. Khulasanya ikhwan, pendapat yang kuat tetap dibaca karena hadis yang seakan-akan Nabi itu cepat sekali duduknya ketika tasawuf awal itu hadisnya lemah karena ada ingqita' baina Abi Ubaidah dan bapaknya. Sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.